Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Ya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Nah, sebelumnya Kak Iva mau tahu kabarnya teman-teman terlebih dahulu ya. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning for me, good morning for you. Good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm fine. Nah, ya bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping si burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat siap berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Berdoa selesai. Nah, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Nah, bertemu lagi dengan Kak Iva di pembelajaran belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya Kak Iva? Hari ini kita akan belajar tentang hewan. Hewan apa ya kira-kira? Kita akan belajar tentang hewan amfibi. Yuk kita eja bersama-sama ya kata amfibi. A M F I B I amfibi. Ya, sekali lagi. Amfibi. Ya, namanya. Nah, Kak Iva,
Apa sih hewan amfibi itu? Jadi, hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam. Dapat hidup di darat dan juga dapat hidup di air. Untuk ciri-cirinya, apa saja sih Kak Iva hewan amfibi itu? Yang pertama, hewan amfibi itu dapat hidup di darat dan juga dapat hidup di air. Yang kedua, hewan amfibi memiliki 4 kaki dan di setiap kakinya itu memiliki selaput untuk berenang. Kemudian ciri yang ketiga, apa ya kira-kira? Ciri yang ketiga, hewan amfibi itu bertelur. Ya, ciri yang ketiga, hewan amfibi itu bertelur. Terus contoh-contohnya dari hewan amfibi itu apa saja sih Kak Iva? Yang pertama, gambar apa ayo kira-kira ini? Buaya. Iya, pintar. Hewan amfibi yang pertama itu ada buaya. Kemudian ada apa lagi ya? Gambar apa ya ini kira-kira? Kura-kura. Ya, pintar. Yang kedua ada kura-kura. Terus ada apa lagi ya kira-kira? Yang ketiga, gambar apa ini? Katak. Iya, pintar. Ada kata. Tadi hewannya berarti ada buaya, ada kura-kura, dan juga kata. Nah, teman-teman sudah pernah melihat buaya belum ya kira-kira? Sudah. Pernah melihat buaya di mana? Kebun binatang. Buaya. Melihat buaya di kebun binatang ya. Ada yang pernah melihat buaya di televisi juga? Pernah. Iya. Di YouTube. Ya, di YouTube juga ada. Di televisi dan juga di kebun binatang. Kemudian, teman-teman pernah melihat binatang ini nggak ya? Pernah. Melihat di mana ya? Di depan rumah. Di sawah. Iya, binatang kata ini ada di sawah, ada di belakang rumah, ada di selokan, dan ada di danau. Buat yang pernah makan, enak ya rasanya? Biji, Bu. Enak. Geli. Lihat kakinya. Enak, Iya, Bu. pintar. Terus, sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Sam. Semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Nah, iya. Terima kasih. Kemudian, untuk kegiatan kita hari ini, ngapain saja ya Kak Iva? Untuk kegiatan hari ini, kita akan bercerita. Yang pertama, bercerita tentang apa ya kira-kira? Kita akan bercerita tentang kisah, kata, dan juga kura-kura. Mau dengar ceritanya apa tidak? Mau. Ya udah, kita mulai ya ceritanya sekarang. Pada suatu hari, di sebuah danau yang sangat tenang dan juga sangat damai, hiduplah sekelompok katak di sisi timur danau
Dan juga hiduplah sekelompok kura-kura di bagian barat danau. Sekelompok kata ini dipimpin oleh seekor katak bernama Dodo. Kemudian, sedangkan sekelompok kura-kura ini di bagian barat dipimpin oleh seekor kura-kura bernama Koko. Pada suatu hari, si Dodo yang sifatnya adalah angkuh dan juga sombong ingin menantang si Koko untuk bertanding adu kekuatan. Dia pun menuju ke sisi barat danau. Kemudian berkata, "Dodo, wahai Dodo. Koko, wahai Koko." "Ya Dodo, ada apa gerangan kamu datang kemari?" "Aku datang kemari ingin menantangmu untuk adu kekuatan." "Apa yang perlu kita adukan? Kita adalah jenis yang berbeda dan tidak mungkin bisa ditandingkan." "Tidak, aku lebih kuat daripadamu. Ayo kita bertanding, adu kekuatan." Si Koko yang merasa dirinya baik dan juga suka menolong, akhirnya mengikuti permintaan dari si Dodo. "Baiklah, mari kita bertanding." Kemudian mereka berdua menuju ke tengah-tengah danau. Pertandingan pertama dimulai dengan adu selam. Di sini, siapa yang menyelam terlebih lama, maka dia pemenangnya. Dan siapa yang keluar terlebih dahulu, dialah yang kalah. "Oke," kata si Koko. Kemudian mereka mulai untuk melakukan pertandingan yang pertama. 1, 2, 3. Surup, mereka berdua menyelam ke dalam dasar danau. Dan tak berapa lama, si Dodo keluar terlebih dahulu, diikuti oleh si Koko. Kemudian kelompok dari si Koko menyorakinya. "Yeay! Ternyata si Koko yang menang." Kemudian si Dodo yang tidak terima melakukan tantangan yang kedua. "Tidak, masih ada tantangan yang lain. Ayo kita lakukan tantangan yang kedua," kata si Dodo. Kemudian mereka berdua melakukan tantangan yang kedua, yakni melakukan adu cepat, lari mengelilingi danau. Dimulai dari hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan si Dodo pun lari terlebih dahulu, meninggalkan si Koko yang masih ada di garis start. Dan dia menuju garis finish terlebih dahulu. "Yeay, yeay!" kata sekelompok kata yang lain. Kemudian, "Ini tantangan yang terakhir. Siapapun yang dapat mengambil telur dari sang buaya, maka dialah pemenangnya," kata si Dodo. Si Koko pun merasa heran. Tapi sang buaya kan dia suka menggigit dan suka menginjak. Bagaimana kalau kita akhirnya terluka karenanya? Kata si Koko. Kemudian si Dodo berkata, "Alah, bilang saja kalau kamu itu takut dan tidak berani untuk melakukan tantangan yang ketiga," kata si Dodo. Kemudian si Koko yang merasa sudah penat dan ingin segera mengakhiri tantangan ini, menerima saja tantangan tersebut. Si Koko maju terlebih dahulu untuk mengambil telur dari sang buaya. Ketika ia hendak menyentuh telur dari sang buaya, tiba-tiba sang buaya terbangun dan akhirnya dia akan menggigit sang Koko. Tapi dengan sigap, Koko bersembunyi di belakang tempurungnya. Bersembunyilah dia dan akhirnya gigi sang buaya patah karena tempurungnya yang sangat keras. Sekarang giliran dari si Dodo untuk mengambil telur buaya tersebut.
Dia pun mendekatinya dengan perlahan, dan ketika akan mengambil telur tersebut, sang buaya yang mengetahuinya segera menginjak si Dodo. Dan akhirnya si Dodo kesakitan dan menangis, meminta pertolongan. Kemudian si Koko akhirnya berkata kepada sang buaya bahwa dia tidak ingin mengambil telurnya dan meminta untuk melepaskan si Dodo. Kemudian setelah itu buaya akhirnya melepaskan si Dodo, dan Dodo pun akhirnya berterima kasih kepada si Koko. Mereka hidup tentram dan juga damai. Seperti itu. Jadi pesan yang dapat diambil dari cerita ini, kita tidak boleh sombong seperti si Dodo, dan kita harus saling tolong-menolong seperti sikap yang dilakukan oleh si Koko. Seperti itu. Tadi tokoh kura-kura ini namanya siapa ya? Koko. Koko. Iya, pintar. Kalau yang kata ini namanya tadi siapa? Dodo. Iya, pintar. Mereka berdua tadi hidup di mana ya kira-kira? Danau. Di pinggir danau. Iya, pintar. Mereka berdua hidup di danau. Nah, Kak Yufah mau bernyanyi dong sama teman-teman tentang kura-kura. Teman-teman mau tidak ya bernyanyi bersama lagu tentang kura-kura? Mau, Kak. Mau. Nah, yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Bentar. Iya. Kita akan belajar tentang seekor hewan yang juga alam dan suka makan ikan. Apa ya? Jalan Dengan lambat, namun ia berenang hebat, punya sebuah tempurung, tempat dia berlindung. Berjalan dengan lambat, asal selamat ya. namun ia berenang hebat, Wow. punya sebuah tempurung, Apa? tempat dia Pasti berlindung. tahu binatang apa? Kura-kura, kura-kura, Suka makan ikan. Kura-kura, kura-kura, hidup di dua alam, alam apa saja? air dan daratan. Lambat. Namun ia berenang hebat, punya sebuah tempurung, tempat dia berlindung. Kura-kura, kura-kura, Suka makan ikan. kura-kura. Kura-kura, hidup di dua alam. Nah, bagaimana? Kita nyanyi sekali lagi. Yuk kita nyanyi sekali lagi ya. Iya. 1, 2, 3. Kita akan belajar tentang seekor hewan yang dua alam yang suka makan ikan. Hewan apa ya? Jalan Dengan lambat, namun ia berenang hebat, punya sebuah tempurung, tempat dia berlindung. berjalan Dengan lambat, asal selamat ya. Namun ia berenang hebat. Wow. punya sebuah tempurung, Apa?
hati yang bening. Pasti tahu mendatang nama kura-kura. Kura-kura suka memakan ikan. Kura-kura, kura-kura hidup di dua alam. Apa saja air dan Oke, terima kasih. Nah, kegiatan yang kedua, kita mulai lagi ya, kita. Setelah kita bernyanyi, nanti teman-teman mencocokkan. Ada yang tahu ini tadi gambar apa? Buaya. Ada buaya. Iya, ini ada gambar buaya dan juga telurnya. Di sini nanti teman-teman mencocokkan. Ini ada buaya dengan telurnya. Ada berapa telurnya? Nanti dikasih ditempelkan ya. Ini ada berapa telurnya? Satu. Jadi ditempelkannya satu buah telur. Kemudian ini ada berapa ya telurnya? 3, Kak Iva. 3. Iya, ada 3. Jadi nanti ditempelkan ada 3 telur. Seperti itu. Nanti minta tolong kepada orang tua untuk memfotokan ketika teman-teman menempelkan telurnya ya dan mencocokkannya. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Terus untuk kegiatan selanjutnya kita ngapain lagi ya Kak Iva? Untuk kegiatan selanjutnya nanti teman-teman akan mengurutkan binatang apa ini tadi? Gambar apa ya? Kura-kura. Iya, kura-kura. Jadi nanti teman-teman mengurutkan kura-kura dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari yang terkecil sampai nanti yang terbesar. Nah, ketika mengurutkan nanti teman-teman juga minta tolong kepada orang tua untuk memfotokan kegiatannya ya. Iya, Kak. Ya. Nah, sudah untuk kegiatan selanjutnya kita akan melipat bentuk apa ya? Bentuk kata. Teman-teman punya kertas lipat kan ya? Disiapkan kertas lipatnya. Bentar. Apakah sudah terlihat? Kita akan melipat. Kita akan melipat bentuk kata. Melipat bentuk kata.
Macet, Kak. Macet Bu Guru. Macet, Kak Iva. Saya. Macet, Kak. Bu gurunya keluar ya, jaringan. Iya Bu. Iya, Bu. Ya wis, oke.
Halo teman-teman. Halo Kak Iva. Halo Iva. Halo. Ya. Maaf ya tadi sinyalnya terputus. Ya. Untuk kegiatannya, nanti jangan lupa minta tolong kepada orang tua ya untuk memvideo dan juga memfoto ketika melakukan kegiatannya ya. Iya, Kak. Iya. Kak Iva mau tanya lagi dong. Tadi hewan amfibi itu apa ya? Hewan yang tinggal di dua darat sama air. Di darat sama di air. Iya, pintar. Hewan amfibi itu hewan yang hidup di darat dan juga di air. Terus ciri-cirinya tadi ada 3. Yang pertama apa ya? kakinya 4. Punya selaput. Berenang. Bertelur. Iya, yang pertama memiliki 4 kaki dan juga selaput untuk berenang. Kemudian yang kedua tadi bertelur. Dan yang ketiga hidup di mana? Di darat dan di air. Iya, pintar. Hidup di darat dan di air. Kemudian tadi contohnya hewan amfibi ada 3 juga. Apa saja ya? Yang pertama, Kura-kura. Buaya. Kata. ini gambar apa ini? Kura-kura. Iya, kata. Terus kura-kura. Dan yang terakhir tadi ada apa ini? Buaya. Iya, ada buaya. Terus tadi kan sudah mendengarkan cerita ya. Nama tokohnya untuk kura-kura siapa ya tadi namanya? Koko. Iya. Kemudian kalau yang kata tadi namanya siapa ya? Dodo. Iya, pintar semuanya. Nah, karena ini sudah menunjukkan pukul 9 dan sepertinya sudah selesai, sudah ngantuk semuanya. Kita akhiri ya pelajaran pada pagi hari ini. Oke, Jangan Kak. lupa untuk selalu menjaga kebersihan, menggunakan masker ketika mau keluar rumah ya, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Iya, Kak. Ya, Kak. Nah, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping si burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis sabri wa tawasau bis sabr. Amin. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya.
Sama-sama. Ya, sekarang dilanjut presentasi yang kedua. Nanti masukannya disimpan dulu ya. Oke, silakan yang kedua. Ini langsung ya Bu Marta? Halo Bu. Bu Marta. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Teman-teman boleh open cam. Ya. Aku udah open Selamat cam. pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya. Kak. Ketemu lagi dengan Kak Gita. Halo Kak Gita. Halo Kak Gita. Halo adik-adik semua. Nah, untuk hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Kira-kira tentang apa ya? Ada yang tahu? Hewan. 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 Bukan. Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Bunga. Bunga, betul sekali Sevina. Hari ini kita mau belajar tentang bunga matahari. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nah, kakak ada lagu yang nanti yang bisa langsung ikutin ya. Oke. Oke. Kak. Oke. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, bertepuk semua, tangan dilipat, ku siap berdoa. Kita berdoa ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar tentang bunga matahari. Kiranya apapun yang akan kami pelajari hari ini, supaya menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat? Luar biasa. Sehat. Nah, kakak ada tepuk apa kabar. Jadi nanti kalau kakak bilang tepuk apa kabar, adik-adik jawabnya baik, baik, sehat, sehat, luar biasa. Itu ya. Kita coba ya. Tepuk apa kabar? Baik, baik, sehat, sehat, luar biasa. Nah, semangat sekali ya adik-adik hari ini ya. Nah, untuk mulai ke materi, kakak izin presentasi ya. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah. Sudah ya. Sudah terlihat? Sudah. Nah, adik-adik, ada yang tahu ini gambar apa? Bunga matahari. Betul, Bunga bunga matahari. Nah, kira-kira kenapa ya bisa disebut bunga matahari? Ada yang tahu? Seperti matahari. Karena besar. Iya benar. Karena bentuknya seperti matahari. Jadi, yang sebelah kiri itu adalah bunga matahari. Yang sebelah kanan adalah matahari. Nah, kenapa bunga ini bisa disebut bunga matahari? Karena bentuknya seperti matahari. Itu ya.
Enggak jalan. Ini sudah terlihat. Nah, kenapa bentuknya? Oke, langsung saja. Sekarang kita mau belajar tentang bagian-bagian dari bunga matahari. Yang pertama ada kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini yang bagian atas. Namanya kelopak bunga matahari. Namanya apa adik-adik? Kelopak bunga matahari. Ya, betul. Lalu yang kedua ada batang. Nah, batang bunga matahari yang kecil, yang panjang, dan berwarna hijau. Apa adik-adik? Yang kedua? Batang. Batangnya pintar. Setelah ada batang, tadi ada mahkota bunga, ada batang. Yang ketiga ada daun. Daun berwarna, warnanya apa adik-adik? Hijau. Nah, di sini ada berapa daun? Kita hitung ya, mulai dari atas. Ada 1, 2, 3, 4. Ada berapa daun adik-adik? 4. Ada 4. Nah, bagian dari bunga matahari yang terakhir, yang ada di paling bawah dan biasanya tersembunyi di tanah, itu adalah akar. Nah, akar bunga matahari itu di bawah. Nah, ini gambar bunga matahari ketika ditanam. Jadi, akarnya ada di bawah tanah, tidak terlihat. Yang kelihatan ada batang, ada daun, ada bunga matahari. Nah, sekarang kita coba ulangin ya, bagian-bagian dari bunga matahari. Yang pertama ada mahkota bunga. Ada apa adik-adik? Mahkota bunga. Yang kedua ada batang. Yang kedua ada apa adik-adik? batang. Ya, benar. Yang ketiga ada daun. Yang ketiga ada apa adik-adik? Daun. Lalu yang keempat ada akar. Nah, siapa yang tahu akar bunga matahari terletak di mana? Apakah akar bunga matahari kelihatan atau ada di dalam tanah? Ada di dalam tanah. Ya, benar. Akar dari bunga matahari ada di dalam tanah. Nah, sekarang kita mau bernyanyi. Lagu bunga matahari. Kakak tampilkan. Terlihat? Terlihat. Kita dengerin dulu. Nanti adik-adik belajar, lalu kita nyanyi bersama-sama ya. Apakah terdengar suaranya? Terdengar.
ikutin lagunya ya. Iya, Adik-adik boleh open mic ya. 1, 2, 3. Bunga matahari Adik-adik pintar sekali ya. Nah, setelah kita tadi belajar tentang bagian-bagian dari bunga matahari, kakak mau kasih tahu tentang bagaimana sih urutan dari bunga matahari itu tumbuh. Dari apa sih Kak bunga matahari itu? Ya. Nah, jadi bunga matahari tumbuh dari biji bunga matahari. Ini yang paling kecil. Ini disebut biji bunga matahari atau yang sering kita kenal sebagai kuaci. Adik-adik tahu kuaci? tahu Bu, kalau makan susah harus dibuka. Ya, Tahu. iya. Kalau makan susah ya, Tintan ya harus dibuka satu-satu. Nah, bunga matahari ini tumbuhnya juga dari biji kuaci. Jadi, biji kuacinya ditanam di dalam tanah, lalu dia akan keluar tunas seperti ini, lalu bertumbuh makin tinggi sampai akhirnya keluar bunga matahari. Nah, lalu kenapa sih Kak kok yang terakhir dia layu, bunganya layu, kok warnanya coklat gitu ya? Jadi bunga matahari ini bertahan hidup selama 90 hari atau sekitar 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan bunga matahari akan layu, dia akan kering, dan bijinya ini, yang bagian tengah ini, akan menjadi seperti kuaci. Jadi, kalau mau menanam bunga matahari lagi, biji kuacinya ditaruh ke dalam tanah. Nah, ini kakak ada video tentang bagaimana cara bunga matahari tumbuh. Nah, yang pertama, dia akan menanam biji. Lalu, ditekuk-tekuk biar dia masuk, terus disiram pakai air. Nah, di sini ada keterangan harinya. Hari ketiga, hari keempat, dia sudah mulai tumbuh. Dia akan semakin tinggi, akan tumbuh semakin tinggi. Lalu keluar daunnya semakin besar, semakin banyak. Nah, daunnya akan tumbuh, selalu tumbuh, semakin tinggi. Nah, sampai akhirnya bagian tengah ini nanti akan muncul seperti bakal bunga. Nah, yang tengah ini nanti dia akan menjadi bunga. Kita lihat ya. Nanti akan selalu tumbuh, dan terus tumbuh. Lalu dia mulai terbuka. Nah, sudah terlihat seperti bunga matahari. Lalu dia semakin besar.
Cantik ya. Iya. Cantik, Bu. Nah, dalam waktu 80 hari ini, sudah mulai 80 hari, dia akan layu. Bunga mataharinya akan layu. Nah, yang layu ini nanti, dia lama-lama akan kering, lalu bagian tengah dia akan berubah menjadi kuaci. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan. Loh, Kak, kok kegiatannya cuma gambar itu aja gitu ya? Nah, jadi nanti tugasnya adik-adik adalah mewarnai gambar bunga matahari. Ini nanti akan kakak kasih ke orang tua, lalu adik-adik mewarnai ya. Oke, Kak. Nah, nanti Iya, Kak. bunganya akan menjadi seperti ini. Terlihat? Wow, bagus Jadi nanti Bagus. diwarnain, warnanya boleh memakai krayon, boleh memakai pastel, boleh memakai pensil warna, pokoknya sesuai sama yang dipunyain adik-adik ya. Warnanya juga boleh sesuka adik-adik, tapi di sini kakak memakai warna kuning dan warna orange. Lalu yang tengah warnanya coklat. Nah, jangan lupa nanti kalau udah diwarnai, dikasih namanya adik-adik ya. Boleh di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri. Iya, Kak. Ya, baik. Nah, hari ini untuk materi dari bunga matahari sepertinya cukup dan adik-adik sangat bersemangat. Jadi kakak juga bersemangat segitu ya. Nah, sekarang kita coba recall tentang materi hari ini. Nah, bunga matahari. Kenapa ya disebut bunga matahari? Kira-kira ada yang tahu? Karena bentuknya seperti matahari. Iya, benar. Karena bentuknya seperti matahari. Nah, tadi ada 4 bagian dari bunga matahari. Yang pertama, yang paling atas ada kelopak bunga atau mahkota bunga. Lalu yang kedua, yang kecil, yang hijau, yang di tengah namanya batang. Yang ketiga yang ada di samping batang daun dulu ya. Lalu yang keempat yang ada di dalam tanah akar. Benar sekali adik-adik, sangat pintar. Wah, ternyata Bu Marta keluar. Pandak ke. Gimana ya? Nunggu Bu Marta apa gimana ya? Dilanjut aja, Kak. Kan di-record. Oh iya, Lanjut aja kan direkam Bu Guru. Ya. Direkam Bu Guru. Jadi materi tentang bunga matahari cukup sampai ini. Nanti kegiatannya jangan lupa dikerjakan, jangan lupa diberi nama ya. Iya. Oke. Iya. Sebelum itu kita nyanyi lagi ya. Kita nyanyi bunga apa matahari Iya Bu lagi ya. Guru. Kita nyanyi ya bunga matahari aja ya. Nanya apa? Bunga matahari yang tadi loh. Oke. Yang Siap. Yang meme ya benar. Mbak Agatha suka nonton upin-upin ya. Ayo. Suaranya tinggi banget, Bu. Gimana? Suaranya Meme terlalu tinggi, Bu. Saya tidak sampai. Oh, maaf. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa.
Kak, maksudnya. Enggak apa-apa. Terdengar? Yeay. Nah, sebelum kita tutup kelas hari ini, kita berdoa lagi ya. Berdoa, kita nyanyi lagi. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, bertepuk semua, tangan dilipat, ku siap berdoa. Tutup yang manis, maka ditutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah memberkati pelajaran kami hari ini. Kiranya Engkau berkati minggu depan, kiranya Engkau berkati hari selanjutnya, supaya kami dapat bertemu kembali untuk belajar hal-hal yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, sekian dari kita. Terima kasih adik-adik sudah memperhatikan. Terima kasih untuk selamanya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya, gitu. Terima kasih. Bu Marta, untuk hari ini sudah selesai prakteknya. Tadi dari saya sama dari Mbak Erika. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Bu Marta. Kita dan Mbak Erifa, silakan komentator dari yang Mbak Erifa dulu. Ya, baik Bu. Sebelumnya selamat pagi Bu Marta dan teman-teman. Saya akan komentar untuk praktek pembelajaran dari Mbak Erifa. Pertama, dari kegiatan buka tadi, Mbak Erifa sudah anak, kemudian berdoa bersama, lalu juga sudah bisa menyampaikan kegiatan hari ini itu apa saja yang akan dilakukan, mungkin materi pembelajarannya apa saja. Lalu kegiatan pembuka ini tadi sudah ada aktivitas bernyanyi, jadi tidak terkesan monoton seperti itu. Anak bernyanyi supaya lebih semangat dalam belajarnya. Kemudian dalam persepsi di awal tadi tingkatkan lagi, misalnya dengan
misalnya pengalaman sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, meskipun prakteknya baru hari ini, tapi mungkin bisa dikaitkan, oh kemarin kita belajar apa, hari ini kita akan belajar, kalau kemarin kita belajar tentang tema itu, sekarang kita belajar tentang binatang amfibi, begitu misalnya. Kemudian kembali lagi di awal tadi, sebelum apersepsi, mungkin bisa juga ditambahkan untuk melakukan presensi kepada anak-anak, karena ini kan bisa bertemu langsung ceritanya kan sama anak-anak gitu ya, bisa digunakan juga presensi secara menarik kayak gitu, mungkin dengan bernyanyi atau bagaimana, nah seperti itu. Kemudian selanjutnya di kegiatan inti itu tadi sudah disampaikan ada kegiatan tentang menghitung jumlah telur ya. Nah, itu di kegiatan yang menghitung dan menempel gambar telur, mungkin untuk tambahan, kalau warna telurnya itu sebelumnya dikasih semacam latar warna lain gitu, supaya telurnya itu terlihat. Kalau tadi kan mungkin kalau saya sendiri tidak begitu melihat perbedaan antara kertas putih dengan telur yang berwarna putih begitu. Mungkin bisa ditambahkan latar kertas kecil gitu, baru ditempelkan telur. Jadi ruang untuk menempelkan gambar telurnya supaya telurnya itu terlihat. Kemudian tambahan lagi mungkin bisa mengajak anak juga untuk istilahnya memancing anak untuk berbicara dengan ditanya-tanya, seperti itu bisa ditingkatkan lagi, Mbak. Lalu karena tadi sempat terkendala sinyal, jadi agak-agak macet gitu. Kemudian untuk penggunaan media pembelajarannya tadi sudah variasi ya, sudah ada variasi. Jadi menggunakan media yang media langsung, kemudian juga yang berbasis IT tadi ketika kegiatan melipat. Kemudian itu untuk kegiatan inti. Kemudian tadi juga sudah berhasil menyampaikan tentang kegiatan hari ini itu apa saja dan mengingatkan juga kepada anak terkait dengan refleksi. Apalagi pada cerita tadi ya, supaya pesan moralnya terkait dengan anak itu harus tidak boleh sombong seperti kata dan sebagainya. Kemudian kalau di akhir mungkin bisa juga disampaikan pada kegiatan akhir itu setelah refleksi, setelah berdoa, mungkin menyampaikan rencana kegiatan berikutnya. Meskipun berikutnya kegiatannya itu belum tahu kapan kayak gitu. Jadi biar menarik anak untuk besok itu biar bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Begitu Bu Marta dan teman-teman, dan juga Mbak Erifa untuk komentar dan masukan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, jaringan Ibu agak nggak baik ya, dari tadi Ibu keluar-keluar masuk terus ya. Selanjutnya silakan Mbak Gita, komentatornya Mbak Gita. Baik Ibu Marta, terima kasih. Saya akan mengomentari tadi hasil mikro teachingnya dari Mbak Gita. Nah, tadi hasil mikro teachingnya dari Mbak Gita itu sudah sangat bagus, ceria, lalu bisa mengajak anak-anak untuk bersemangat. Nah, yang pertama itu Mbak Gita sudah menyapa anak-anak, lalu ada berdoa bersama. Lalu juga ada bernyanyi bersama yang membuat anak-anak itu lebih bersemangat dalam belajarnya. Nah, setelah itu dalam melihat video itu juga ada pengulangan, jadinya anak itu akan ingat, jadinya bisa mengasah kognitifnya. Seperti itu. Lalu mohon maaf tadi karena sinyal saya terkendala, mungkin ada beberapa video yang belum bisa saya perhatikan tadi. Lalu untuk apersepsinya itu sepertinya belum ada, atau mungkin saya yang terlewat karena susah sinyal. Nah, lalu
untuk yang kata Mbak Gita izin presentasi itu mungkin kata presentasi untuk anak-anak itu belum terlalu tahu apa itu presentasi seperti itu. Lalu ada yang waktu penampilan gambar bunga matahari, tadi dikatakan ada bakal bunga. Nah, itu mungkin untuk anak juga belum tahu. Lalu bisa diganti dengan kuncup bunga. Jadinya bunganya baru kuncup seperti itu. Sekian Ibu, saya hanya bisa mendapatkan komentar seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Mbak Mala. Terima kasih Mbak Dian dan Mbak Agatha. Mungkin ada komentar dari Mbak Erifa atau Mbak Gita? Iya, terima kasih untuk Mbak Agatha tadi masukannya sangat-sangat. Jujur saya masih itu deg-degan tadi, jadi banyak yang lupa. Tapi terima kasih atas masukan dan sarannya, semoga bisa jadi bahan evaluasi saya ke depannya. Terima kasih. Kan tegang ya Mbak Erifa ya. Ya, oke, monggo Mbak Gita. Ya, saya sebelumnya terima kasih untuk Bu Marta, terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu dengan mantap. Yang awalnya kayak grogi gitu loh Bu, terus ngeliat teman-teman yang semangatnya jadi ya dibantu gitu. Terus terima kasih juga buat komentarnya Mbak Mala. Mungkin untuk selanjutnya akan lebih diperbaiki lagi dan mungkin sebenarnya sudah dipersiapkan dengan baik, tapi karena ya manusiawi, grogi, jadi apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan tuh kadang kayak beda gitu, tapi ya punya maksud yang sama. Terima kasih. Semuanya untuk next pasti akan diperbaiki. Sudah Bu, terima kasih. Terima kasih Mbak Gita dan Mbak Erifa. Nah, kalau Ibu lihat ternyata memang ada bedanya ya mengajar langsung dengan mengajar dengan rekaman, ya kan? Beda ya. Nah, ada apa? Proses grogi juga di situ kalau mengajar langsung begitu, dan cara mengajarnya juga agak berbeda, ya, agak kaku-kaku sedikit. Nah, Ibu punya strategi seperti ini. Kita sebenarnya hanya butuh 4 kali pertemuan lagi, namun izinkan untuk minggu depan yang maju itu 4 orang. Jadi minggu depannya lagi 4 orang lagi, 5 orang. Jadi minggu depan 5 orang, minggu depannya 5 orang lagi, jadi pas 12. Kemudian minggu ketiganya, mungkin dipotong lebaran itu ya, nanti kita akan masuk lagi setelah lebaran tampaknya begitu. Nah minggu depannya lagi untuk mengajar online yang kedua. Gitu ya, mengajar online yang kedua. Jadi nanti untuk mengajar online-nya jadi 2 kali, karena dari yang Ibu lihat tampaknya teman-teman masih perlu adaptasi untuk belajar online gitu ya, mengajar online. Jadi nanti kita hanya butuh 4 kali pertemuan, tapi saya berharap masing-masing maju untuk 2 kali maju secara online. Jadi minggu depan yang maju 5 orang sesuai urutan yang kemarin, kemudian minggu depan lagi 5 orang. Nah setelah itu nanti ulangi dari pertama, tapi 6 orang saja ya, 6 orang, kemudian hari keduanya 6 orang. Nah mudah-mudahan kalau sudah maju 2 kali, sudah betul-betul mantep gitu ya, nah Ibu bisa lepas kalian untuk masuk ke lapangan gitu ya. Ibu berharap begitu. Semoga nanti kita puasa sampai tanggal berapa ya Mbak Erifa? Bisa sampai tanggal kemarin baru puasa ya, 4 hari yang lalu. Ini tanggal 16 berarti 14. Sekitar
tanggal 14 bulan depan ya? Benar nggak ya? Lebarannya kapan ya, Nak? Biasanya kalau lebaran itu kita libur, kemudian memang masuk lagi untuk menyelesaikan jumlah pertemuan. Begitu. Jadi nanti 4 kali sebenarnya kan memang kita tinggal masih ada 4 kali pertemuan, tapi 4 kali pertemuan itu kan terhitung untuk maju sekali. Jadi 4 kali itu nanti untuk maju 2 kali. Jadi minggu depan 5 orang, nggak apa-apa ya, agak banyak, nggak apa-apa. Mungkin kalau waktunya seperti sekarang cuma 30 atau kurang dari 30 masih bisa, mungkin lebih dari jam 10 minggu depan, tapi nggak apa-apa, kita santai aja. Jadi minggu depan 5, minggu depannya lagi 5, kemudian minggu ketiga dan minggu keempat terakhir itu 6 orang. Ya, semoga nanti dimudahkan semua. Oke, mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Maaf, ini jaringan saya agak kurang baik dari tadi keluar masuk ya. Terus banyak juga, banyak juga yang menggunakan internet, jadinya rebutan sinyal. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Halo, ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri. Ya,